Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang asesmen dalam pendidikan jasmani adaptif. Di sini saya ingin perkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Ada Dina Oktaviani, Febri Anggraini, Hairatun Nikmah Hidayati, Muhammad Firdaus Unjula, Rahma Miliniasari, dan Rahmawati. Yang pertama, pengertian asesmen dan penjas adaptif. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Pendidikan jasmani adaptif merupakan salah satu bentuk layanan dalam bidang pendidikan, sehingga potensial anak dapat tumbuh kembang secara maksimal. Pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah program yang bersifat individual yang meliputi fisik atau jasmani, kebugaran gerak, pola dan keterampilan gerak dasar, keterampilan-keterampilan dalam aktivitas air, menari, permainan olahraga baik individu maupun beregu yang didesain bagi penyandang kebutuhan khusus. Tujuan asesmen dalam panjas adaptif menurut Salvia 2010 menjelaskan adanya 5 tujuan dilaksanakan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, menyaring kemampuan anak. Menyaring kemampuan anak di sini seperti mengetahui kognitif, bahasa, dan psikomotorik anak. Yang kedua, mengklasifikasikan, menempatkan, dan menentukan program. Yang ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Yang keempat, pengembangan program pendidikan yang diindividualkan, yang sering kita kenal sebagai individual education program. Yang kelima, penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Dari tujuan tersebut, ada hal penting dalam asesmen pendidikan jasmani adaptif, yaitu asesmen dilakukan untuk menseleksi anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, asesmen bertujuan pula untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, asesmen bertujuan untuk merencanakan program dan strategi pembelajaran. Yang keempat, asesmen bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan dan memantau perkembangan siswa. Fungsi asesmen dalam penjas adaptif menurut Hayanto 2010, tujuannya untuk mengetahui jenis keterbatasan yang dihadapi siswa dan bagaimana karakteristik siswa. Yang kedua, untuk mengetahui ranah psikomotor yang kesulitan dihadapi siswa dan kekuatan yang dimiliki siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam asesmen pendidikan jasmani adaptif. Teknik yang pertama yaitu teknik observasi. Observasi adalah proses pengamatan secara seksama terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek pengamatan dalam situasi natural. Pelaksanaan observasi dapat dilakukan secara sistematik, yaitu pengamatan memfokuskan pada satu atau lebih perilaku khusus dan melakukan pengukuran terkait dengan frekuensi, durasi, magnitud, dan latensinya. Ataupun secara tidak sistematik, yaitu pengamatan melihat dengan seksama individu dalam lingkungannya dan mencatat hal-hal yang signifikan terkait dengan perilaku-perilakunya, karakteristik, dan dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik wawancara. Pada kegiatan teknik wawancara sering digunakan kepada anak dan keluarganya atau kepada orang lain dalam rangka menggali informasi khusus tentang anak dan keluarganya. Wawancara kepada anak hendaknya dilakukan dalam situasi non-formal dan dengan menggunakan bahasa yang sederhana,
Sedangkan wawancara dengan orang tua lebih diarahkan untuk menggali informasi yang lebih luas dan rinci tentang kondisi anak saat ini, terutama hambatan belajar yang dialaminya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik tes. Jenis tes yang sering digunakan adalah tes dengan acuan kriteria dan analisis tugas. Yang pertama, tes acuan kriteria digunakan untuk membandingkan penampilan anak dengan seperangkat standar atau kriteria, bukan dengan penampilan anak yang lain. Kemudian, tes analisis tugas adalah proses pemisahan, pendeskripsian, dan mengurutkan seluruh sub-sub tugas ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang instrumen asesmen dalam pendidikan jasmani adaptif. Instrumen asesmen merupakan alat bantu dalam pengambilan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan pendidikan jasmani adaptif. Kemudian, peneliti menyusun kisi-kisi instrumen yang berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, dan waktu yang dibutuhkan. Materi atau lingkup materi pertanyaan didasarkan pada indikator variabel. Artinya, setiap indikator akan menghasilkan beberapa luas lingkup isi pertanyaan serta abilitas yang diukurnya. Abilitas dimaksudkan adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya, kalau diukur perkembangan anak, maka abilitas yang dilihat dari kemampuan subjek yaitu dalam hal perkembangan motorik, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan lain-lain. Cara melakukan asesmen dalam penjas adaptif. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran penjas bagi siswa ABK. Kedua, pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan orang tua atau ahli terapis yang menangani anak. Ketiga, proses belajar. Proses ini dapat dilakukan dengan menerapkan strategi belajar agar guru tidak tergantung pada keberadaan GPK. Dan yang terakhir, evaluasi belajar. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai pembelajaran. Nah, jadi di sini ada sedikit video tambahan dari kami. Ini tentang pembelajaran penjas adaptif. Jadi sini guru mengajak murid dulu untuk pemanasan peregangan otot biar tidak terjadinya cedera-cedera. Jadi di sini pemanasan, terus pertama guru mencontohkan terlebih dahulu gitu agar anak-anak bisa mengikuti instruksinya. Terus setelah itu anak-anak mulai mencoba dan guru juga mengulangi kembali, mencontohkan kembali agar anak-anak lebih paham gitu. Ini cuma sedikit contoh aja pembelajaran penjas adaptif. Ini saya ambil dari YouTube. Cari aja di pencarian penjas adaptif gitu aja. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.